Pemecatan Jokowi dan Gibran, strategi PDIP atau blunder politik. Putusan pemecatan Gibran, Jokowi, dan Bobi oleh PDIP, kronologi dan dampaknya. Jakarta, Desember tahun 2024. Dunia politik Indonesia dikejutkan dengan keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP yang resmi memecat Joko Widodo, Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Keputusan ini menuai perhatian luas karena melibatkan sosok Presiden ke-7 RI beserta anggota keluarganya. Kronologi pemecatan. Pemecatan ini diumumkan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, pada Senin 16/12. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan SK nomor 1649 KPTS DPP atau IKSI 2024 untuk Jokowi dan nomor 1650 KPTS DPP atau IKSI 2024 untuk Gibran dan Bobi. SK ini ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto. Alasan pemecatan Jokowi dalam SK yang dibacakan, Jokowi dianggap melakukan sejumlah tindakan yang mencederai kepercayaan publik terhadap partai. Ia dituding, pertama, melakukan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) demi kepentingan pribadi dan keluarga. Kedua, merusak sistem demokrasi, hukum, dan moral bangsa. Ketiga, melanggar pasal 22 huruf B dan C Anggaran Dasar Partai terkait etika dan disiplin. Pemecatan Gibran dan Bobi, yang kini menjabat Wakil Presiden RI, dipecat karena mencalonkan diri sebagai calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pemilu 2024 melalui Koalisi Indonesia Maju. Langkah ini dianggap bertentangan dengan keputusan partai yang mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Selain itu, Gibran dinilai tidak mematuhi instruksi partai yang sebelumnya menunjuknya sebagai juru kampanye pasangan Ganjar Mahfud. Bobi Nasution, wali kota Medan sekaligus menantu Jokowi, juga terkena sanksi serupa. Alasannya mirip, yakni tidak mematuhi aturan dan disiplin partai. Poin-poin pertimbangan pemecatan. Dalam SK pemecatan, PDIP membeberkan sejumlah pertimbangan, antara lain, pertama, tindakan yang mencederai citra dan kehormatan partai. Kedua, kewajiban kader menjaga arah perjuangan partai sesuai atau art. Ketiga, intervensi terhadap institusi negara seperti MK dianggap merusak tatanan demokrasi. Keempat, pelanggaran berat terhadap kode etik dan disiplin partai. Selain itu, PDIP merujuk pada beberapa regulasi dan keputusan internal, termasuk Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga atau ART PDIP tahun 2019, Peraturan Partai Nomor 07 Tahun 2020, dan Rekomendasi Rakernas ke-5 PDIP ke-2024. Bantahan Jokowi. Jokowi sebelumnya telah membantah tudingan intervensi terhadap MK. Pada Juni tahun 2023, ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah campur tangan dalam putusan MK. Tidak ada intervensi, itu keputusan independen, ujar Jokowi saat diwawancarai di Jakarta Selatan. Namun, pernyataan ini tampaknya tidak cukup meredam tuduhan dari internal PDIP yang berujung pada pemecatannya. Dampak keputusan ini, pemecatan ini memiliki dampak besar, baik secara politik maupun citra publik. PDIP menegaskan sikap tegasnya terhadap kader yang dianggap melanggar aturan partai. Di sisi lain, langkah ini memicu pro kontra di kalangan masyarakat dan elit politik. Banyak pihak menilai pemecatan ini bisa memengaruhi soliditas PDIP menjelang pemilu ke-2024. Respons Gibran dan Bobi. Hingga saat ini, baik Gibran maupun Bobi belum memberikan pernyataan resmi terkait pemecatan ini. Namun, langkah mereka bergabung dengan koalisi lain menunjukkan bahwa mereka telah siap menerima konsekuensi politik dari keputusan tersebut. Keputusan PDIP memecat Jokowi, Gibran, dan Bobi mencerminkan ketegasan partai dalam menegakkan aturan internal. Namun, hal ini juga menandai dinamika politik yang semakin kompleks menjelang pemilu ke-2024. Apakah langkah ini akan memperkuat atau melemahkan posisi PDIP di kancah politik nasional? Waktu yang akan menjawab.